sampai dengan usia pemuda, remaja atau mahasiswa. Kalau kita pergi ke kuburan, kita juga melihat ada banyak sekali anak-anak yang meninggal pada usia masih kecil. Sakit dan seterusnya, kecelakaan dan hal-hal yang lain terjadi sehingga mereka tidak diberi kesempatan oleh Tuhan hidup dalam usia yang lebih panjang. Itu sebabnya pada renungan pada pagi ini biarlah kita menyadari betul-betul kalau kita boleh berada di dalam hari ini, meskipun kita merasakan itu sebagai satu kronos, satu waktu rutin yang berjalan boleh sampai ke tahun 2014, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, tidak mungkin kita boleh menjalani kronos. Yang berharga dalam hidup kita bukan hanya kairos, bukan hanya kesempatan-kesempatan yang begitu mahal, kesempatan-kesempatan yang begitu krusial, kesempatan yang bersifat kualitatif yang Tuhan berikan, tetapi juga kronos, waktu yang rutin, yang kadang-kadang tidak kita hargai, yang kadang-kadang kita anggap biasa, boleh kita tiba sampai dalam detik ini, hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, kita berhutang yang pertama-tama adalah hutang kehidupan jasmani. Pada waktu seorang anak dilahirkan di dalam dunia, dia tidak pernah bisa meminta, mengatur, mengendalikan kelahiran dia di dalam dunia ini. Secara mutlak dia bersifat pasif. Tuhanlah yang memberi dia kesempatan lahir dalam keluarga seperti apa, di dalam masyarakat seperti bagaimana. Di situ manusia bersifat mutlak, pasif mutlak. Tuhan yang aktif mengatur sehingga manusia boleh lahir di dalam satu zaman dan bukan di dalam zaman yang lain. Saudara sekalian, karena itu kita boleh menghargai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhanlah yang mengatur sehingga kita boleh ada di dalam dunia ini. Bukan saja demikian, saudara sekalian, Tuhan juga memberi kepada kita anugerah umum. Anugerah umum, Tuhan memberi kepada kita pikiran, tenaga, itu adalah anugerah umum. Tetapi kalau kita melihat di dalam anugerah umum, anugerah yang diberi kepada semua manusia. Anugerah umum berarti bukan hanya orang Kristen yang menerima anugerah itu. Orang bukan Kristen, orang jahat, orang yang melawan Tuhan pun menerima anugerah itu. Dan kalau kita lihat di dalam anugerah umum, ada anugerah umum yang tidak umum. Ada anugerah umum yang khusus. Tidak semua orang diberi kecerdasan yang sama. Tidak semua orang diberi kesempatan yang sama. Tidak semua orang diberikan kesempatan, tenaga dan seterusnya yang sama. Pada waktu Francis Havergal akan menyerahkan diri menjadi misionaris, ketika dia datang ke lembaga misi, lalu orang-orang yang berada di lembaga misi mengatakan kepada dia, setelah kami mempelajari riwayat kesehatan saudara, dengan berat hati kami sampaikan, saudara tidak mungkin menjadi misionaris. Saudara mempunyai kesehatan yang begitu kurang, begitu terbatas, tidak bisa menjadi misionaris. Lalu dia janji, Tuhan, kalau saya tidak bisa menjadi misionaris di ladang-ladang misi, Tuhan pakai saya memberitakan firman. Setiap hari dia memberitakan Injil kemanapun dia ketemu orang, dia memberitakan Injil. Pada waktu dia berkunjung ke rumah saudara, dia memberitakan Injil di mana saja. Dan bukan hanya memberitakan Injil, harta-harta yang Tuhan berikan kepada dia melalui keluarga, warisan-warisan itu dia bungkus satu persatu, dia serahkan ke lembaga misi. Tuhan, kalau Tuhan tidak bisa pakai tenaga saya menjadi misionaris, Tuhan pakai harta saya. Aku dengan rela memberikan persembahan ini. Saudara sekalian, kalau Tuhan memberi kesempatan kita hidup, memberi anugerah umum yang tidak umum dalam hidup kita, Tuhan berhak memakai anugerah-anugerah itu. Pada waktu Tuhan memanggil Yunus, kita lihat Tuhan memakai banyak hal yang muncul sebelum Tuhan memakai Yunus. Tuhan memakai angin ribut, Tuhan memakai ikan, Tuhan memakai ulat, pohon jarak. Kalau Tuhan memakai semua ciptaan ini, kenapa Yunus tidak bersedia dipakai oleh Tuhan? Biarlah kita sadari hal ini. Tuhan yang menciptakan ulat, yang menciptakan ikan, Tuhan berhak memakai ikan. Tuhan juga berhak memakai Yunus. Saudara sekalian, kadang-kadang yang terbaik dipersembahkan bukan itu Tuhan. Sayang sekali kita menemukan dalam sejarah banyak orang yang begitu pintar, begitu cerdas, kepintaran dia diserahkan untuk dipakai oleh setan. Ini satu penyesalan dalam sejarah. Itu sebabnya saudara sekalian, kerugian mereka bukan hanya kerugian waktu mereka melawan Tuhan dan kemudian mereka jauh dari Tuhan, tapi mereka merugikan sejarah karena kecerdasan mereka bukan dipakai untuk Tuhan dan bukan dipakai untuk umat manusia. Saudara sekalian, mari kita sadari hal ini. Biarlah saya rindu melalui sisi hari ini, setiap orang boleh menerima panggilan Tuhan dan pulang dengan satu ketetapan hati.
Tuhan pakai saya juga. Sebagaimana Tuhan sudah memakai hamba-hamba Tuhan di dalam sejarah, Tuhan pakai saya. Apa dalam hidup saya yang Tuhan beri, kiranya Tuhan boleh pakai. Saudara sekalian, Tuhan bukan hanya mencipta kita, kita bukan hanya berhutang kehidupan jasmani, kita juga berhutang kehidupan rohani. Saudara dan saya boleh menerima keselamatan karena Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, dipersembahkan di atas kayu salib, menanggung dosa kita, mati bagi kita. Saudara sekalian, setiap kali kita mendengar kata tunggal, kita harus perhatikan dengan baik. Anak Tunggal Allah berarti cuma satu. Ketika Tuhan memanggil Abraham mempersembahkan Ishak, Tuhan berkata, Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal. Anak. Tuhan tidak meminta Abraham persembahkanlah 1000 sikal perak atau 1000 talenta emas. Persembahkanlah anak. Anakmu yang tunggal, yang cuma satu, bukan Ismail. Kalau Tuhan berkata Abraham, persembahkanlah Ismail, Abraham berkata, Tuhan, sudah lama saya tunggu, mumpung Tuhan yang suruh. Langsung dia suruh bujang untuk membunuh Ismail. Tetapi Tuhan berkata, anakmu yang tunggal, Ishak, yang cuma satu. Saya percaya Abraham adalah satu di antara sedikit orang dalam sejarah mengerti perasaan Allah Bapa ketika mempersembahkan anak yang tunggal. Anak yang tunggal berarti cuma satu. Pada waktu Yohanes 3:16 berkata, kasih Allah begitu besar ketika dia mengaruniakan anak yang tunggal. Di sini biarlah kita mengerti berapa besar cinta Tuhan itu. Tuhan begitu mencintai umat manusia sampai memberikan anak yang tunggal. Kita dari sekolah minggu sudah mengerti cinta Tuhan itu besar. Tapi kalau kita ditanya berapa besar cinta Tuhan, kita tidak bisa menjawab.